Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Suci Sukmawati. Senang sekali pada kesempatan ini akan menyajikan video laporan akhir orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Pekalongan. Sebelumnya, telah dilakukan sesi konsultasi penyusunan laporan dengan mentor, yaitu Ibu Sri Megawati selaku Kepala Bidang Statistik dan Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan hasil laporan sudah dipaparkan dan disahkan oleh mentor. Berikut adalah hasil laporannya. Sebagai statistisi ahli pertama di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam laporan ini saya mengambil topik diseminasi data sektoral OPD Kabupaten Pekalongan melalui infografis di media sosial dan situs resmi Dinkominfo. Orientasi P3K diselenggarakan oleh BKPSDM Pemerintah Kabupaten Pekalongan berdasarkan kurikulum dan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Tujuan diadakannya orientasi bagi P3K adalah untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian juga untuk pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Pembelajaran dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap klasikal dan aktualisasi. Tahap klasikal dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 5 dan tanggal 7 Agustus 2024, di Aula Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Sedangkan pembelajaran aktualisasi dilaksanakan di tempat kerja masing-masing, yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika, dari tanggal 8 sampai 16 Agustus tahun 2024. Berikut adalah rencana kerja dari laporan yang saya buat. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isu-isu dari topoksi seorang statistisi ahli pertama di Kabupaten Pekalongan. Yang pertama yaitu kurang aktifnya promosi produk statistik melalui media sosial maupun situs resmi di Kominfo. Yang kedua yaitu platform satu data yang akan dijadikan rumah bagi data statistik sektoral masih dalam pengembangan. Platform ini nantinya akan dinamai dengan kajian satu data. Nah, dari kedua isu ini kemudian dipilihlah satu isu, yaitu isu nomor 1, yang kemudian akan dikembangkan menjadi suatu gagasan atau judul dari laporan ini, yaitu diseminasi data sektoral OPD Kabupaten Pekalongan melalui infografis di media sosial dan situs resmi Dinkominfo. Kemudian berikut adalah rencana alur kegiatannya. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi dan data. Yang kedua analisis statistik deskriptif. Dan yang ketiga adalah pembuatan infografis. Kemudian infografisnya ini akan disebarluaskan atau diseminasi. Tahapan pelaksanaan orientasi di lapangan. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan informasi dan data sektoral. Tahap ini dimulai dengan mendaftar hari-hari penting nasional untuk kemudian diidentifikasi data sektoralnya. Selanjutnya dilakukan diskusi bersama OPD dan BPS selaku pembina data untuk menentukan data yang akan digunakan sehingga diperolehlah data yang akuntabel. Dari tahap ini terdapat dua jenis core value yang terkait, yaitu kolaborasi dan akuntabel. Tahap yang kedua yaitu analisis deskriptif sebagai wujud kompetensi statistisi ahli pertama. Dari sini disusun informasi apa saja yang akan ditampilkan nantinya di desain infografis. Selanjutnya yaitu membuat desain infografis yang juga menggambarkan kompetensi dari seorang statistisi ahli pertama. Nah, setelah itu tahap yang terakhir yaitu menentukan jadwal rilis infografis tersebut dan
Saat sampai pada tanggalnya, akan diunggah melalui media sosial dan situs resmi Dinkominfo, sehingga tercipta pemerataan perolehan informasi bagi warga Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini, kami menunjukkan pelayanan terbaik kami bagi warga. Nah, dari laporan ini kemudian diperoleh beberapa simpulan. Yang pertama, kegiatan diseminasi data atau penyebarluasan data dari Dinkominfo selaku wali data semakin aktif. Yang kedua, akses informasi oleh masyarakat semakin mudah dan meluas. Dan yang terakhir yaitu hasil rilis atau unggahan infografis dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pengambilan kebijakan oleh instansi terkait. Kalau teman-teman mau akses berbagai data di lingkup Kabupaten Pekalongan, teman-teman bisa kunjungi di Instagram Dinkominfo di @dinkominfopekalongankap atau di website Open Data. Terima kasih.